Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketut Nadia Kaswarina, NIM 171705158 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Pendapatan dan Biaya terhadap penggunaan platform marketplace Shopee studi pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Perkembangan teknologi saat ini hampir mempengaruhi seluruh bidang kehidupan di dunia, salah satunya adalah perekonomian. Perkembangan teknologi membawa perubahan dengan berbagai inovasi yang diciptakan, salah satunya kegiatan penjualan dan pembelian yang dilakukan secara online atau yang disebut dengan e-commerce. Nah, e-commerce mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia, namun penggunaan e-commerce masih rendah dibandingkan dengan usaha konvensional yang ada, yaitu hanya sebesar 15,08% berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019. Nah, rendahnya e-commerce tidak sejalan dengan program UMKM Go Export dan Go Digital, yaitu digitalisasi terhadap UMKM dan membawa UMKM ke pasar global. Nah, solusi yang dapat ditawarkan adalah pemerintah melalui Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan marketplace yang ada di Indonesia, yaitu Shopee. Shopee merupakan marketplace terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Upprice, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar, kunjungan terbesar, yaitu mencapai 90 juta kunjungan pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, peluang yang ada di Shopee ini belum dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, berdasarkan data dari Dinas Koperasi, terdapat lebih dari 50.000 UMKM, namun hanya 255 UMKM yang menggunakan Shopee. Persentase ini terbilang sangat rendah, yaitu 0,47%. Nah, rendahnya transaksi digital yang ada di Kabupaten Buleleng ini didukung oleh data oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Buleleng merupakan kabupaten dengan transaksi digital terendah se-Provinsi Bali dalam laporan perekonomian November 2019. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, terdapat 3 permasalahan yang alami oleh pelaku UMKM. Sekaligus menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman menggunakan Shopee, yang kedua adalah terjadinya peningkatan ataupun penurunan pendapatan yang dirasakan dalam penggunaan Shopee, dan yang ketiga adalah biaya yang ditanggung penjual dalam melakukan penjualan di Shopee. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut dapat dirangkum bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman teknologi informasi, pendapatan, dan biaya. Nah, penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Sufayeti, Nurlinda, dan Hanum menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi ini berpengaruh terhadap adopsi e-commerce, sedangkan Nur Hidayanti menyatakan bahwa pemahaman teknologi ini tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-commerce. Untuk yang kedua itu pendapatan, berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Almai, Hermalia, dan Saad menyatakan bahwa pendapatan ini berpengaruh terhadap e-commerce berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, namun Safianti menyatakan bahwa e-commerce tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Selanjutnya adalah biaya. Menurut Larasati, Widiantari, Nurinda, dan Yulianti menyatakan bahwa biaya berpengaruh terhadap penggunaan suatu teknologi. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah menambahkan 2 variabel baru, yaitu pemahaman teknologi dan informasi dan biaya. Untuk objek penelitiannya yang digunakan adalah penggunaan marketplace Shopee di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman teknologi informasi, pendapatan, dan biaya berpengaruh terhadap penggunaan platform marketplace Shopee, dan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman teknologi informasi, pendapatan, dan biaya terhadap penggunaan platform marketplace Shopee. Nah, untuk grand teori dalam penelitian ini yaitu teknologi aseta modern yang dikembangkan oleh Dapis pada tahun 1989, yaitu merupakan penerimaan teknologi. Untuk teori pendukung dalam penelitian ini terdiri dari actual system use atau penggunaan nyata suatu teknologi informasi, pendapatan, biaya, e-commerce, dan marketplace. Hipotesis penelitian pada penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penggunaan marketplace Shopee, yaitu H1. Untuk H2 adalah pendapatan berpengaruh terhadap penggunaan marketplace Shopee. H3, biaya berpengaruh terhadap penggunaan platform marketplace Shopee. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, populasi dalam penelitian ini merupakan 255 UMKM yang menggunakan Shopee. Untuk sampel dipilih dengan kriteria yaitu purposive sampling dan ditentukan dengan rumus Lovin, dan didapat sampel sebanyak 156 UMKM. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan online dengan bantuan Google Form. Untuk variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu pemahaman teknologi informasi, pendapatan, dan biaya. Untuk variabel terikat yaitu penggunaan platform marketplace Shopee. Metode dan teknik analisis data yang pertama adalah uji statistik deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir uji hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, yaitu uji T dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitiannya terdiri dari 5 karakteristik. Yang pertama adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin itu terdiri dari laki-laki
58 responden dan perempuan 98 responden. Selanjutnya untuk pendidikan terakhir terdiri dari SMP sederajat 6 responden, SMA sederajat 95 responden, D1 2 responden, D3 4 responden, dan S1 49 responden. Untuk karakteristik usia terdiri dari 18 sampai 27 tahun responden dengan 101 responden, 28 sampai 37 tahun terdiri dari 43 responden, 38 sampai 47 tahun terdiri dari 12 responden. Untuk pendapatan dibagi menjadi 3 yaitu mikro, kecil, dan menengah. Untuk mikro diisi oleh 116 responden, untuk kecil terdiri dari 37 responden, dan untuk menengah terdiri dari 3 orang responden. Untuk kategori usaha dan penelitian ini diisi oleh 17 kategori usaha dan didominasi oleh perawatan dan kecantikan, yaitu 37 responden. Selanjutnya untuk hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel. Untuk pemahaman teknologi informasi dengan skor minimal 12, skor maksimal 20, yang menyatakan bahwa responden setuju terhadap penggunaan platform marketplace Shopee. Untuk nilai rata-rata 16,72 dan standar deviasi 1,862 menyatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Untuk variabel pendapatan, skor minimal 12, skor maksimal 20 menyatakan bahwa responden setuju terhadap penggunaan platform marketplace Shopee. Dan untuk nilai rata-rata 16,82 dan standar deviasi 1,969 yang menyatakan bahwa data terdistribusi secara merata. Untuk biaya, skor minimal 8 dan skor maksimal 18 yang menyatakan bahwa responden setuju bahwa biaya ini berpengaruh terhadap penggunaan platform Shopee. Dan untuk nilai rata-ratanya 13,90 dan standar deviasi 1,766 menyatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Dan yang terakhir adalah penggunaan, skor minimal 11 dan skor maksimal 20. Untuk rata-rata 17,35 dan standar deviasi 2,058 menyatakan bahwa data terdistribusi secara merata. Selanjutnya untuk hasil uji instrumen data terdiri dari uji validitas, yaitu dapat dilihat pada tabel, di mana syarat uji validitas adalah nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yang maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut valid. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada penelitian ini, seluruh item pertanyaan pada variabel pemahaman teknologi informasi, pendapatan biaya, serta penggunaan memiliki signifikansi 0,00 yang dapat disimpulkan bahwa data item pertanyaan yang digunakan valid. Untuk selanjutnya uji reliabilitas, yaitu dengan syarat apabila nilai yang Cronbach alpha yang dihasilkan lebih dari 0,7 maka item pertanyaan reliable untuk digunakan. Nah, berdasarkan pada penelitian dapat dilihat bahwa pemahaman teknologi informasi pendapatan biaya memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih dari 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa item pertanyaan pada penelitian ini reliable untuk digunakan. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, heteroskedastilitas, dan multikolinearitas. Untuk uji normalitas dengan syarat apabila nilai yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov dengan syarat apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat pada tabel bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai asimnya lebih dari 0,05. Untuk uji multikolinearitas yang dilihat adalah nilai toleransi dan PIV. Apabila nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai PIV kurang dari 10, maka penelitian dinyatakan terbebas dari multikolinearitas. Nah, berdasarkan penelitian ini dapat dilihat pada tabel, untuk nilai toleransi seluruh variabel dan nilai PIV itu memenuhi syarat sehingga data terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya untuk uji heteroskedastilitas digunakan adalah uji Glaser dengan syarat apabila nilai hasil penelitian ini lebih dari 0,05 maka data dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastilitas. Nah, dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa seluruh variabel bebas itu terbebas dari uji heteroskedastilitas, terbebas dari gejala heteroskedastilitas. Untuk selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda dan uji parsial. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai koefisien seluruh variabel bebas itu bergerak ke arah positif. Nah, untuk nilai uji T dapat dilihat bahwa pemahaman teknologi informasi dengan 10,065 untuk pendapatan 3,298 dan untuk biaya 3,151. Nah, untuk T hitung ini nilainya lebih dari T tabel yang telah ditentukan yaitu 1,97 sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel ini berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, untuk nilai signifikan apabila nilainya kurang dari 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan. Nah, bisa dilihat pada tabel bahwa seluruh variabel bebas ini berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, untuk uji koefisien determinasi yang digunakan adalah adjusted R square dengan nilai 0,736 yang artinya bahwa 73,6% variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil statistik yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan platform marketplace Shopee. Hal ini juga memperkuat teori oleh teknologi aset model yang menyatakan bahwa kemudahan teknologi itu merupakan faktor yang mempengaruhi penerimanya atau suatu teknologi, di mana kemudahan teknologi itu secara tidak langsung menyatakan bahwa pemakai paham terhadap penggunaan teknologi. Penelitiannya juga mendukung penelitian-penelitian terdahulu. Untuk selanjutnya, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan platform marketplace Shopee, di mana penelitiannya juga didukung oleh teori Tam yang menyatakan bahwa variabel eksternal itu berpengaruh terhadap penerimaan nyata, di mana variabel eksternal tersebut adalah keuntungan relatif yang dinyatakan oleh Lee et al. Pada tahun 2003. Nah, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu. Untuk selanjutnya, biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan platform marketplace Shopee, dan mendukung teori teknologi aset model yang menyatakan bahwa paradigma biaya manfaat itu merupakan teori dasar, teori kuat yang membangun TAM. Nah, untuk selanjutnya adalah implikasi. Implikasi dalam penelitian ini teoritis yang menyatakan bahwa penelitian ini memperkuat pemahaman teknologi informasi, pendapatan dan biaya yang telah diuji, memperkuat teori TAM dan penelitian terdahulu. Dan untuk implikasi praktisnya itu adalah penelitian ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan kebijakan, terkait dengan pengetahuan, teknologi, dan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh pelaku UMKM. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah pemahaman teknologi informasi, pendapatan dan biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan platform marketplace Shopee, di mana pemahaman teknologi informasi akan mempengaruhi penggunaan dari platform marketplace Shopee, dan pendapatan juga mempengaruhi dari adopsi e-commerce Shopee, dan biaya mempengaruhi penggunaan nyata dari Shopee. Untuk sarannya bagi Shopee, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengupgrade teknologi yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah kebijakan mengenai menghilangkan fitur start teller, sehingga seluruh pelaku UMKM memiliki hak yang sama dalam berjualan di Shopee, dan untuk biayanya bisa dikurangi. Selanjutnya adalah bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk pelaku UMKM. Terus sarannya adalah untuk menggunakan Shopee sehingga akan terbebas dari biaya, khususnya biaya sewa tempat untuk penjualan secara konvensional. Dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya itu dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel yang belum diteliti dalam konstruk TAM, dan diharapkan untuk menggunakan mixed method agar rancangan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Om Santi 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 Om.